insya Allah bisa fungsional lah. Insya Allah bisa. Nyaman Pak maksudnya. Kita lagi langsung mau tidur di sini sih Pak malam ini. Oh Bang Fazil lebih tepatnya. Teman-teman yang membuat saya lebih semangat bekerja gitu. Karena baik-baik semua kan. Betul Pak. Oh, enak, baik, kerjanya enak gitu kan. Medianya harus bisa bermanfaat bagi masyarakat kita, berdampak kan gitu. Nah, teman-teman potensi luar biasa. Gitu. Tapi di 16 bulan di Aceh itu tidak pernah saya sedih. Bahagia. Ada kesedihan selalu muncul keceriaan dari teman-teman. Belum pernah diutarakan mungkin ya Kak. Bocorin Pak. Sekarang apa yang terjadi Pak? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sobat RRI. Ketemu lagi. Ketemu lagi kita Kak. Iya. Kayaknya udah pada bosan juga. Udah pada tahu juga nama kita siapa. Aku Nggak usah Sarah kita dan sebutin. dan Ibu. Kayaknya Ibu berubah nama nih kemarin kan? Iya. Siapa Ibu namanya Bu? Secret. Bu Deci. Jadi Ibu Olah, kita tolong hari jangan dipanggil Oh Bu iya ya. Ibu Kita panggilnya sebaya, Mbak. oke. Oke, panggilnya Yes. Mbak atau Kak aja ya biar lebih terlihat panggil lebih nama muda aja. gitu. Oke, senang sekali juga Sobat RRI untuk hari ini kita nggak sembarang podcast nih. Betul. Karena sebelumnya Perdana. kita tadi udah berdoa di luar. Betul, Ini kita sudah doa lagi ada nggak? sambutan diwakilin Bang Fazil tadi. Udah doanya. Doa di dalam hati masing-masing ya. Iya, pertama kita pengen tepuk tangan dulu dong. Orang apa Bulan ya? baru, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Dan kita kedatangan seorang yang spesial nih Kak. Spesial. Di hati Angkasawati RRI Banda Aceh. Benar sekali. Yang juga membawa perubahan termasuk ke ruangan yang sekarang kita tempati ini ya. Nah, Kak Deci. ini ya new apa ya? New house, new Yes. home untuk semua karyawan lah untuk RRI Banda Benar Aceh sekali. gitu. Yaitu kita sambut dulu Bapak Taufan Pamungkas Mahendra Jaya. Bapak ini pertama kali perdana kita ajak ngobrol di podcast kita ya Pak. Padahal Bapak biasa di balik layar nih. Iya. Ngeliatin Aku kita nunggu aja. Kapan ya aku diundang ya? Diundang ini. Pak, baru jadi Pak, sedih loh. Iya, ini Bapak pertama kali loh yang kita ajak podcast di ruangan baru. Bapak, semoga Bapak menjadi spesial yang merasa spesial ya Pak. Alhamdulillah, semoga ya. Benar sekali. Gimana Pak perasaannya lo langsung nanya? Tanya perasaan nih. Kita kan kalau ngomongin 16 bulan ke belakang nih Pak. Kalau ini podcast, ruang podcast ini tentunya punya perjalanan nih Pak ya sebelum Betul. sampai ke hari ini. Sebelum 16 menjadi bulan ruangannya, lalu. ruangan yang spesial Pertama gitu ya kali Pak. Pak Taufan datang ke RRI Banda Aceh. Pak dikit deh berbagi sama kita-kita. Perjalanan yang tiba-tiba Bapak ini ya. udah penutup aja Bapak yang baru. Padahal baru buka sedih ya Pak. Mungkin nanti kita bisa undang Bapak melalui online juga kali ya Kak. Oh ini udah spill nih sedikit nih. Mungkin boleh deh Pak perjalanan Bapak dulu hingga sampai di RRI Banda Aceh. Iya, jadi aku panggil apa ya? Aku dipanggil Bapak, jangan Bapak juga. Oh panggil Abang apa ya? aku panggil Mas lah. Oh ya Mas boleh. Oke panggil Mas Taufan. Om Taufan. Bukan saya loh Pak. Oke Pak. Iya, jadi memang apa ya? 16 bulan yang lalu gitu ya. Saya ditugaskan sini. Wah, gayanya nggak formal banget ya ditugaskan kayak Suruh kayak Banda Aceh. mengembara lah kan ya. Mengembara. Kenapa mengembara kan sudah di beberapa tempat ya, mau di Papua, di Jawa, di ujung Jawa kan, Jawa Timur, di Jakarta gitu kan. Nah, kemudian ke Banda Aceh kan gitu. Nah, tentu kan itu sebuah apa ya, perjalanan dan tantangan gitu ya. Banda Aceh kan yang ada di benak saya Serambi Mekah, harus gini, harus ini, apa ya kira-kira yang saya bisa lakukan kan gitu kan. Nah, ya saya filosofi orang Aceh ini kan apa istilahnya, memuliakan tamu kan. Ketika memuliakan tamu 4 hari itulah saya coba untuk memetakan itu. Kayak apa ini Banda Aceh gini. Saya langsung mengambil sebuah bukan keputusan lah, prioritas lah, ini yang harus diprioritaskan, ini karena di lembaga kita ini kan, lembaga kami ya, lembaga
Sarapan. Lembaga kita bersama. Kita bersama. Kan ada apa secara struktural gitu ya, birokrasi kan gitu kan. Tetapi bahwa kita ini adalah media gitu, lembaga media negara, media publik kan gitu kan. Nah, jadi mesti kita pilah-pilah nih mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak gitu. Nah, ternyata kan harus bekerja giat gitu ketika di Banda Aceh. Oke, pertama ini. Nah, kemudian bukan mengesampingkan kita buat studio podcast sih, bukan, tapi skala prioritas tadi ya. Karena kan sebelum kita ini kan kita masih punya yang di mana? Studio yang lama ya. Studio lama kan masih ada itu, masih bisa dimanfaatkan kan gitu kan. Sehingga pada berapa bulan terakhir ya? Sebulan terakhir ya kita coba diskusi, kemudian ini kita eksekusi, kemudian kita tahap pertama ini yang penting bisa untuk podcast dulu lah gitu, untuk podcast dulu kan gitu kan. Nah, kenapa podcast ini menjadi penting sekarang ini bagi RRI? Karena RRI kan sudah multi platform gitu ya, sudah multi platform, dan kedepannya itu luar biasa tantangan kita gitu. Teman-teman yang muda-muda ini ya, teman-teman, kalau saya nyampaikan ke teman-teman yang CPNS itu, Latsar itu, kalian itu adalah DNA baru RRI kan gitu kan. Jadi nafas baru, roh baru RRI itu ya di teman-teman anak-anak muda ini kan gitu. Sangat sangat dekat sekali dengan teknologi, sangat dekat sekali dengan, karena dunia kita kan suka media sosial kan gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus berkiprah itu. Nah, untuk menyiapkan segala sesuatunya kan kita nggak punya apa istilahnya amunisi, nggak punya anggaran kan gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan katakanlah keberanian gitu ya, mengambil sebuah keputusan yang kalau di Latsar itu bilang apa, harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, tapi juga berdampak luas. Dampaknya apa? Pelayanan kan gitu. Kita melakukan pelayanan, tetapi kita bisa melakukan tadi ya, karena nggak ada anggaran dari ini, tapi bisa inilah gitu ya, tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, sehingga muncullah ini kan gitu ya. Ini ya memang ini masih sangat sederhana kan, tapi insya Allah bisa fungsional lah. Insya Allah bisa. Nyaman Pak maksudnya. Kita lagi mau tidur di sini sih Pak malam ini. Oh, Bang Fazil lebih tepatnya. Tetapi hal yang paling membuat saya inilah sebenarnya apa ya, termotivasi untuk bekerja keras di sini itu teman-teman yang luar biasa di Banda Aceh. Dulu 122 gitu ya, setelah pensiun, setelah ini tinggal 109 gitu ya. Kemudian ada CPNS baru 7 kan gitu kan. Itu teman-teman yang membuat saya lebih semangat bekerja gitu. Karena baik-baik semua kan. Betul Pak. Oh, enak, baik, kerjanya enak gitu kan. Jadi sayang kalau teman-teman ini kita hanya kan tidak, hidup ini kan nggak cukup dengan baik saja, benar nggak? Benar nggak sih? Pak. Benar nggak ya? Pak. Nah, harus bermanfaat. Kan? Kalau baik saja, tapi kalau nggak bermanfaat bagi orang banyak gimana kan gitu. Nah, kita punya media ini, ya kan? Medianya harus bisa bermanfaat bagi masyarakat kita, berdampak kan gitu. Nah, teman-teman potensi luar biasa, gitu ya. Buktinya kita masuk 10 besar mini drama. Tepuk tangan dulu dong. Iya, seluruh Indonesia kita masuk loh 10 besar mini drama. Sebelumnya ILM di penulisan berita KBRN kita masuk di 5 besar dari 72 RRI gitu. 5 besar. Itu kan potensi yang luar biasa kan gitu. Ya, sesungguhnya potensi teman-teman ini yang luar biasa, tinggal kita yang melakukan orkestrasi kan gitu. Bagaimana caranya? Orkestrasi itu analoginya kalau kita lihat orkestra musik gitu ya. Semua kan mahir-mahir tuh. Ada biola, ada klarinet, ada piano, ada segala macam. Pinter-pinter dia. Kalau dia main sendiri-sendiri kan nggak enak didengar, iya kan? Didengar ya Pak. Nah, pasti yang itulah. Ada kolaborasinya. Iya. Maka muncullah harmonis. Nah, ini berakhlak lagi nih. Organisasi yang berakhlak ya, Pak. Kan gitu. CPNS lagi nih. Nilai-nilai dasar berakhlak kan gitu kan.
Nah, tapi intinya itu tadi ya. Jadi pemetaan, kemudian saya lakukan pemetaan, kemudian bagaimana saya bisa orkestrasi lah gitu ya, sehingga kita bisa jalan. Kadang memang bukan kadang lah, sering saya marah-marah terus suatu hari itu marah mulu gitu kan. Aku pikir langsung, kenapa saya mesti marah ya, dia bilang, bikin saya susah diri, ya udah biar gini. Tapi kan di sisi lain kita kan kerja nggak bisa diam-diam, nggak bisa biasa-biasa kan, harus out ya, Pak. mengerjakan mendapatkan sesuatu yang luar biasa tidak bisa ditempuh dengan cara biasa kan gitu kan, tetap harus luar biasa, artinya kita harus berkorban apa segala macam kan gitu, tapi masih dalam koridor sehat bahagia lah gitu. Tapi di 16 bulan di Aceh itu tidak pernah saya sedih, bahagia. Ada kesedihan selalu muncul keceriaan dari teman-teman. Aku kalau di rumah sendiri itu paling sedih sendiri. Tapi kalau saya ingat Deci Senyuman Kak Deci ya Pak. Aku kan paling ini kalau di radio tuh tidak ada yang saya nggak monitor. Pro 1, Pro 2, Pro 4. Wah, Nurul punya suara. Si Salsa. Nah, Salsa punya suara gini. Aku cuma ingat itu ini belum ada suaranya penyiar nih. Tapi lagunya aku ini pasti Bang Rais yang siaran. Kelihatan dari lagunya ya Pak. Ketahuan kan gitu. Kan gitu. Waduh. Dari lagu aja kita bisa tebak kan gitu kan. Begitu muncul wah gitu. Nah, kan gitu kan. Jadi itulah bahagia kita. Kayaknya sih kuncinya bahagia deh. Amin. Tapi di Aceh itu selalu bahagia. Nah, gitu kan. Senang, menyenangkan gitu. Menyenangkan banget. Jujur kita pribadi pun kayaknya, aku pribadi ya Kak, jangan pernah ngeliat Bapak itu marah. Walaupun aku udah 5 bulan. Kalau Kakak pernah lihat Bapak marah nggak? Enggak. Oh enggak, berarti kita aman nih Kak kayaknya. Kita orang-orang yang aman di sini. Apa tuh selalu ceria, ketawa, mungkin selalu berkomunikasi juga dengan karyawan-karyawannya gitu, khususnya kita juga gitu. Mungkin highlight juga dari Bapak tadi bahwa semoga tempat ini juga memberikan dampak, bisa mengundang juga mungkin orang-orang besar nanti ya Kak yang akan kita ajak ngobrol, masyarakat. Pengen podcast? Iya Betul. bisa nanti kita akan ajak ngobrol apapun gitu ya Kak. Betul. Pembahasannya. Itu kalau misalkan dari para petinggi kita Kapolda misalkan gitu kan, kalau beliau siap itu kalau misalkan kita undang kan, programnya beliau kan bagus tadi yang Metuah ya. Metuah itu akronim, jadi keren benar. Saya bilang kita kalau kolaborasi dengan RRI, saya bilang sama Pak Kapolda, kalau kolaborasi terus Pak kita pasti keren Pak, saya bilang gitu. Gitu. Pak jalan nih. Iya, Bapak udah tinggal kita undang aja ini. Ya, pasti beliau akan sisakan waktu kan. Tadi Kabid Humasnya juga sudah siap kok. Kita tinggal nanti waktunya memang dari beliau kan gitu ya, agendanya kan gitu kan. Itulah. Kita catat Pak. Jadi kemarin si Sri, kemarin apa? Bapak kok bahagia ya mau pindah ya? Terus saya bilang saya menutupi kesedihan dengan langsung meleleh dia. Dari kemarin dia udah menyimpan juga mungkin kasih Pak. Oke. Tapi Bapak ini sebelum ditempatkan di Banda Aceh, Bapak belum pernah ke Banda Aceh? Apa sebelumnya udah pernah Pak? Oh udah pernah. Sebelum tsunami itu saya pernah 2 kali ya. Ke Sabang pernah sekali. Oh udah lama juga. Sebelum tsunami itu 97 apa ya? 97 atau 98? Sebelum reformasi bahkan. 97 lah. Reformasi kan 98 ya. 98. Nah kemudian ke Sabang sana. Tapi nggak lama sih karena memang di PWI kan masuk dalam timnya untuk penyusunan apa. Dulu kan ada free vote ya. Kawasan bebas pajak katanya. Pelabuhan itu kan. Nah, seminggu saya di sana, kemudian di Banda Aceh pernah 3 hari lah karena di PWI nguji ya. 4 hari lah di Banda Aceh sebelum tsunami. Tidak, setelah tsunami yang itu. Tsunami. Nah, istri saya dulu 9 bulan tsunami itu di sini. Mental ya, kesehatan mental anak-anak, khususnya anak-anak. Jadi sudah keliling Lok Sumawe semua karena korban-korban itu kan, yang anak-anak khususnya kan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak asing lah itu dengan. Terus ipar saya juga orang Biren kan gitu kan. Ipar orang Biren. Jadi nggak asing sebenarnya saya di Banda Aceh. Gitu. Makanya tadi saya bilang bahagia saya di sini kan gitu. Alhamdulillah. Emang dari datang sama yang sekarang ada apa perubahan
Kebahagiaannya kelihatan, Iya. Pak. Kemudian jadi tinggi. Oh, kelihatan. Kan dari sini ke sini. Dari kelingking ke jempol Pak. Jempol kan gede dikit nih. Benar, Iya. Pak. Senang, tapi teman-teman baik-baik semua. Amin. Alhamdulillah. Pak, ngomongin pencapaian, tadi Bapak nyebutin beberapa pencapaian yang mungkin sebenarnya itu dari bagian kecil ya Pak. Mungkin ada banyak cerita yang udah di 16 bulan ini kita lalui sama-sama. Pengalaman yang paling berkesan bagi Pak Topan nih sama kita yang bareng-bareng yang mungkin kami nggak tahu Pak. Pasti banyak kan Ada Pak? nih, Pasti yang banyak nih. simpan rapi di hati Bapak belum pernah Belum, dibocorin. oh ya belum pernah Bocorin, diutarakan Pak. mungkin ya Kak. Bocorin Pak. Sekarang apa yang terjadi Pak? Apa itu Pak? Saya di beberapa tempat itu ini formal ya, formal. Kayaknya apa gitu kan gitu. Sambil ngapain kita Pak? Jadi apa ada gini sebenarnya itu. Kenapa saya ditugaskan di Aceh kan gitu kan? Itu ada background yang jadi apa direksi itu kalau menugaskan seseorang gitu ke Kepesta, walaupun tidak semua gitu. Pasti ada misinya. Kamu harus selesaikan ini ya, tak. Tapi yang utama yang ini. Gitu. Ya masalah SDM lah gitu ya, masalah SDM. Tapi ketika permasalahan SDM itu pasti terkait. SDM itu ada dari keuangan, ada ini kan terkait loh. Tadi, ini kan gitu kan. Dulu waktu di Papua juga tugaskan di sana. Ini mau ada provinsi baru supaya RRI Merauke bisa naik kelas dari ini kan gitu kan, provinsi kan. Wah, pusing juga ini harus bermitra dengan gubernur baru dengan apa segala macam kan. Selesai aman, lapor Pak sudah aman ini. Di Jember lagi gitu. Di Jember nih ada tugas, wah ini orangnya pinter-pinter tapi wah masing-masing menteri ini kan gitu kan. Coba kamu ke sana dulu. Ya, karena akhirnya bisa kita EBU 2 kali berturut-turut. EBU itu apa ya? Kompetisi Asia ya, Asian Broadcasting Union kan gitu. Jadi radio-radio se-Asia itu ada kompetisinya gitu. Kami di Jember 2 kali berturut-turut dapat gitu. Pak izin selesai misi. Gitu. Oke sekarang ke Aceh. Waduh apa lagi? Gitu. Apa Pak ini Pak? Ini ya, selesaikan ini. Tapi yang utama ini. Ini orang nggak ada orang lain kalau Pak Tuh yang bisa ini gini. Karena ada ini kedekatan ini segala macam. Oh siap. Saya coba. Jangan dicoba. Dia bilang. Laksanakan. Siap. Langsung siap ya Pak. Belum ke sini sudah. Bang, pokoknya kalau ini Bang, pokoknya ini aman semua ini. Wah, siap. Saya bilang. Dapat angin dong saya gitu. Wah, berarti aman ya gini enggak beban lagi aku kan. Antara teman dan kawan. Teman dan kawan tuh. Semua kan ini kan kita kan. Jadi enggak ada lawan ya. Teman dan kawan saja kan gitu. Nggak ada lawan ya Pak, nggak ada musuh. Lawan, teman dan kawan kan gitu kan. Jadi, akhirnya kita kolaborasi. Nah, terus bahkan saya melebihi ekspektasi dari yang ditugaskan Pak Direksi. Kalau hanya pekerjaan rutin nah aman lah kita mau siaran apa sudah terbiasa. Tapi yang hal-hal non teknis yang kayak gini itu yang nggak gampang. Karena dari tahun ke tahun dari Kepsta ke Kepsta nggak selesai itu, nggak selesai kita ini. Nah kelebihan ekspektasi itu apa? Saya punya kader 3 Pak. Wah, gaya dong ya. Prestasi. The point ini. Bisa sudah selesaikan ini kan. Gitu. Apa ini Pak? Dari seluruh Indonesia itu saat ini tidak ada kepala RRI yang orang Aceh Pak. Apa iya? Ini kan udah pensiun Pak. Sekarang lihat Pak dari 72, 75 Satker. Apakah ada orang Aceh? Enggak ada kan Pak? Iya ya, enggak ada. Terus gimana? Saya punya kader 3 Pak. Jualan dong aku. Oh, Bapak yang jualan. Ini. Apa kelebihannya ini Pak? Ini. Bisa di ini kan? Bisa Pak gitu. Oke, sekarang pakai sistem begini ya. Coba. Jadi kalau kita di RRI kan tidak hanya melulu di siaran, di reporter kan, karena harus ini kan, harus di ini. Mau nggak kesini? Oke siap. Pergi kan gitu kan, untuk karir. Gitu. Akhirnya kan kemarin ada satu yang dilantik jadi Kepsta. Iya. Makanya waktu aku Zoom, dengar nggak waktu Zoom apa? Hari Senin tuh. Besok akan ada putra Aceh yang dilantik jadi Kepsta.
jadi si Kepsa 1 kan gitu kan. Kan nanti tahun depan lagi ada lagi gitu loh. Tahun depan ada lagi. Nah, itulah bentuk daripada apa ya, moral, secara moral ya. Kan kita kalau mau sesuatu kan harus punya pengkaderan gitu. Selama kita belum punya kader, nggak akan kita diganti gitu. Betul. Kadernya mana? Siapa penggantinya? Aduh, nggak ada kan, susah. Gitu. Tapi kalau kita punya kader gitu ya ini. Tapi di sisi lain bahwa ini untuk motivasi teman-teman sebenarnya. Ya, motivasi teman-teman yang lain. Ke depan itu bukannya tidak mungkin kepala RRI itu bidding. Dibidding. Jadi siapa saja boleh jadi kepala RRI. Orang swasta pun boleh gitu. Gitu. Jadi tidak harus PNS. Nanti dibidding tuh, dilelang jabatan gitu. Itu ada kemungkinan seperti itu nanti. Artinya membuka kesempatan yang seluas-luasnya, bukan hanya dari kalangan RRI saja, dari masyarakat pun boleh kan gitu kan. Nah, ini ya itulah untuk kalau kita mau apa namanya ya meningkatkan apa ya, kalau bahasa formalnya, bahasa ininya apa, karir kan kayak gitu. Karir kan kita nggak bisa jadi penyiar melulu kan, iya kan? Harus ini kan gitu, cari yang lain. Nah, model kayak gitu. Mudah-mudahan bisa jadi pemicu lah gitu ya. Buat teman, yang penting kita kerja baik gitu, terus nanti kan pimpinan yang akan menilai kan gitu. Pasti akan dinilai hasilnya. Itu sih. Jadi ada misi-misi tertentu itu yang memang tidak dipublish, tidak ini, tapi nah sekarang mau dipindah lagi, ada misi lagi yang sampai ini Misi baru ya Pak. aja bagian tukang sapu ini. Kan kayak gitu kan. Udah kayak ini apa, ngumpulin stempel ya Pak. Stempel di mana? Kalau Bapak mungkin kalau Bapak punya paspor untuk Indonesia udah penuh nih paspor Bapak nih. Udah kemana-mana, udah ke Papua, udah ke Banda Aceh, bentar lagi ke nanti di spill. Ya. Bapak selanjutnya mau kemana? Udah tau ngomongin. Iya. Tenis meja. Oh, oke. Ya pingpong ya. Ada pingpong. Sampai ada grupnya pingpong. Pingpong RRI Banda Aceh. Itu Bapak tuh. Itu Bapak. Inisiatif langsung. Bulu tangkis. Benar, bulu tangkis. Lagi catur. Catur. Pokoknya banyak kita kadang-kadang. Jersey. Oh iya. Oh, nanti kita liatin, ada di sini ya jersinya ya. Ada fotonya di sini. Namanya Iqbal. Itu ada jersey. Terus apa lagi? Itu gimana Pak? Kita tahu nih sekarang RRI Banda Aceh banyak kegiatan juga mungkin yang tidak formal mungkin ya Pak, untuk menyenangkan refreshing karyawan dan karyawati di RRI Banda Aceh gitu. Sebenarnya apa yang membuat Bapak membuat acara itu gitu, atau apa motivasi Bapak di balik kegiatan-kegiatan tersebut? Iya, sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Ketika gadget yang modern itu kan tahun berapa ya dia? 2000-an ya? Bukan, tahun berapa ya gadget? 2000 Pak. Gadget yang canggih itu Saya, 2000-an Pak. ya? Gitu. 2001. Karena dia touch screen kan gitu kan? Touch screen itu tahun berapa itu teknologi itu kan? 2000-an. Iya 2010. Nah, 2010-an ya. Nah, 2010-an. Nah, jadi namanya manusia itu kan tidak bisa kita hanya suruh sana perintah ini perintah gitu terus kan, pasti kan kerja ini. Bagaimana cara yang kita membuat sentuhan-sentuhan kepada masyarakat, apa yang senang gini. Nah, itu ada bukan kapten kita, pelatih kita, manajer kita ini Bang Rais. Nah, saya bilang, izin bagaimana kita lawatan ke Takengon. Gas Pak, gas. Ada semangat ini, kita langsung tembak ke Takengon kan gitu kan. 2 hari ya kita di sana ya. 2 hari ke Takengon sana. Kepsanya nggak tahu nih, katakan kenapa nggak ngomong gini kan? Enggak, kita mau senang-senang aja di sini. Ya gitu kan. Akhirnya kan dari awalnya gitu. Akhirnya hampir setiap minggu sekali, 2 minggu sekali ya kita gitu. Ya itu tadi kita coba sentuhan, kan teman-teman sudah ada sebenarnya. Tim futsal kita, tim mini soccer kita kan ada. Nah, itu kan olahraga tapi buat kita happy kan gitu. Kenapa kita tidak lewat jalur-jalur itu kan gitu. Bulu tangkis juga gitu. Ayo kita bikin turnamen apa gitu gini. Yang lain ya gitu supaya ini ayo kita ini kan rame-rame murah meriah kan gitu kan, murah meriah tapi kita ada kebersamaannya juga ya Pak. Ada misi yang kita bisa bawa kan gitu kan. Yang penting kita bersama gitu kan, kebersamaan kan gitu. Kan semangat daripada olahraga kan sportivitas. Betul. Kalau di berakhlak apa kan?
Beradaptasi. nilai kejujuran kan gitu kan, akuntabel juga kan gitu kan. Nah, masuklah kita itu, masuk Pak Iko itu barang kan gitu. Sampai dengan Masuk Pak. komunitas bujek kan ada kan gitu kan. Oh ada, Komunitas bujek. ada Pak. Cuman nggak ada ketuanya di sini. Ada itu ketuanya sana. Oh ini, oh iya betul. Kalau ada kamera bisa Kita ke kantin sana, ayo kita ini, bujek nanti hari Jumat siapkan ini ya, makanan. Nah, kan itu dalam rangka untuk Iya. membina. Walaupun saya apa ya nggak apa-apa lah, itu bagian daripada ini kita kan gitu. Saya kalau masalah akuntabilitas saya jaga gitu ya, masalah akuntabilitas. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh itu masalah, termasuk anggaran apa, bukan terutama anggaran ya. Masalah akuntabilitas itu saya sangat ketat banget. Mungkin teman-teman yang di atas itu pusing dengan saya. Kenapa tuh Pak? Ya itu tadi, yang tadinya bisa gini bebas gini, nggak ada. Gitu. Dipangkas semua ya Pak? Iya, bukan dipangkas sih sebenarnya, jalur distribusi. Oh, di silang-silang ya Pak? Nggak ada. Kalau nggak gitu kan kita nggak bisa bangun lagi ini, nggak bisa beli ini, nggak bisa gini. Ini ya dari itu gitu, ya. Dari cara-cara Dari seperti silang-silang itu. tadi ya Pak ya? Dari cara-cara seperti itu sehingga gitu. Kenapa kalau bisa kita optimalkan untuk kepentingan kantor, kenapa untuk kepentingan yang lain pribadi dan sebagainya kan gitu, nggak boleh kan gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan akuntabilitas kalau menurut saya sih saya perketat gitu. Boleh ditanya teman-teman di keuangan, pernahkah saya minta saya siapkan ini nggak pernah siapkan. Kalaupun toh ada itu ya saya pakai untuk yang lain. Teman-teman apa yang perlu ini? Gini, ayo ini. Kalau nggak ada, ATM ku masih ada kok isinya. Kayak di drakor itu, ini ada 2 triliun ini untuk kalian. Nanti kita ada konten spill ATM Pak Taufan ya. Iya, karena memang Bapak juga bagi kita semua pasti kita ngerasain juga, selain jadi pimpinannya Banda Aceh, kayak temennya kita Iya, juga, kita yang sering nongkrong juga. dengerin sharing, kita diajak nongkrong. Wah, baru ini Itu yang paling berkesan sih, sejujurnya Tapi dari Bapak kita. belum bilang nih pengalaman paling berkesan. Tapi kita akan balik dulu nih setelah yang satu. Setelah ada jeda dikit. Mungkin dampak dari yang perubahan-perubahan yang Bapak lakukan gitu. Kemudian juga kebersamaan kita bersama Angkasawati RRI gitu. Apa itu Kak? www.co.id. www.co.id. Oh iya betul. Ada di atas. Itu ada tampilnya di sini. Nah, foto lagi ya. Bira tolong ya fotonya. Kasih gambar depan ya. Ya, gambar depan. Nah, tadi yang disebutin Sarah, Pak. Menurut Bapak apa sih pentingnya kebersamaan? Terus rasa kekeluargaan juga diciptakan di lembaga kayak kita ini RRI, Pak. Sebenarnya ini ya, apa ya? Itu tergantung dari pilihan-pilihan orang ya, pilihan pemimpin kan ya. Oh, kayaknya apa gitu yang bilang pemimpin kan. Jadi top manajemen itu ya ada banyak pilihan lah, baik model kepemimpinan apa segala macam ya. Nah, saya di Banda Aceh itu lebih memilih pada kekeluargaan kan itu. Sering saya sampaikan di apel, kita kan keluarga. Keluarga itu kalau misalkan orang tua dalam tanda kutip memarahi anaknya kan biasa. Dasarnya kasih sayang, dasarnya adalah untuk kebaikan kan gitu ya. Suami istri bertengkar ya paling gara-gara ekonomi. Uang ini terlambat, ini belum bayar tapi apa segala macam kan gitu kan, persoalan-persoalan gitu. Nah, nanti dengan tetangga juga gitu. Tetangga itu paling dengan kita, sirik dengan kita kan gitu. Artinya media lain. Dengan RRI kayak apa gitu. Nah, konsep itulah yang saya coba untuk gunakan gitu untuk di Banda Aceh. Nah, untuk yang ke dalam itu ya itu tadi kekeluargaan. Kalau dengan teman-teman semua, saya nggak pernah main perintah. Ini kamu gini, enggak. Tapi saya selalu turun ke bawah tuh. Begitu ya Pak Ustadz ya. Saya lihat musola kok sepi banget ya musola kita, kok kayaknya agak sedikit gimana gitu kan. Saya panggil siapa pengurus musolanya, ini nih, oke. Saya 1-2 hari kita sholat di situ ya. Kedua, bikin gerakan moral bahwa kita mau bikin tempat wudhu khusus untuk perempuan. Gitu.
terus nanti gimana Kak? Udah, gerakan moral ya Bang. Terserah mau kasih berapa sumbangan kan namanya sumbangan. Jalan tuh akhirnya 20 juta lebih dapat dalam waktu 2 bulan. Akhirnya jadi kan itu. Jadi Pak. Jadi kan gitu kan. Nah, terus aku bilang ini kok kayak aja ini, oke, aku kirim apa di online gitu ya. Ini untuk ornamennya di tempatnya makromnya kan, tempatnya imam kan gitu kan. Ada ini pasang-pasang semua. Kan enak tuh gini. Bikinlah ini. Ayo kita sholat berjamaah. Ya, kan gitu kan. Duhur, asar kita sholat berjamaah. Itu kan untuk ini ya, karena kita keluarga Iya, ya. betul. Karena kita keluarga gitu. Dan itu terus menerus. Dulu sudah ada kayak gitu. Tapi mungkin motivasinya ya perlu diinikan lagi kan gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang berprestasi kan kita kasih reward. Betul ya, seingat saya pernah berfoto bersama pegang penghargaan dari pusat. Gitu. Betul, Pak. Sama Kak Deci. Langganan dapat ya. Oh. Langganan dapat dari pusat piagam. Gitu kan itu. Bintang RRI. Iya. Ya, gitu kan. Jadi itu salah satu walaupun sekedar ya, sekedar artinya kan itu perlu pengakuan ya. Bahwa kita kalau ini kan perlu pengakuan yang perlu ini kan. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang katakanlah ada sesuatu yang melakukan apa ya, bukan pelanggaran deh, kalau terlalu kasar lah kalau pelanggaran itu agak menyimpang dikit lah. Ayo kita kembali lagi. Salah kan. dikit. Belok dikit Pak, belok. Sorry. Nah, Yang paling harus keras itu kan masalah anggaran kan sekecil apapun kita harus bertanggung-jawaban kan. Nah, yang bertanggung jawab masalah anggaran kan cuma Kepsa. Kalau ada apa-apa kan Kepsa yang kena kan gitu. Nah, kalau kita nggak keras ya itu kan gitu kan. Makanya beberapa kali ganti ini ganti kan dalam rangka itu gitu. Termasuk anggaran yang non APBN gitu kan. Itu harus kita keras kan. Ini ganti kayak gitu. Harus nih karena banyak sumbatan kita. Gitu. Sebenarnya bukannya apa sih enggak, tapi enggak elok lah gitu ya. Aku terima duit sekarang 5 bulan kemudian baru tak lapor, Pak saya terima duit nih. Kapan kamu terima? Bulan ini. Lah kan udah 5 bulan yang lalu. Yang penting kan saya kembalikan Pak. Kan gini, agak lupa mungkin apa ya, ada kelupaan. problemnya bukan dikembaliin. Enggak kayak gitu. Jadi di aturan ini ketika terima 2 itu paling lama cuma 2 hari. Enggak boleh lebih gitu. Harus segera di ini kan. Ini lu coba laporanmu gini. Ini pasti temuan ini. Ternyata benar kan temuan. Panggil BPK, telepon lagi gini. Nah, sekarang udah mau tetap kerja di RRI atau apa? Gitu kan. Kan sudah BPK yang panggil kan gitu. Akhirnya oke. Sekarang kamu kasih kesempatan teman yang lain untuk laksanakan kegiatan ini ya gitu kan. Udah gitu. Dan itu banyak model-model gitu. Makanya saya di Banda Aceh itu yang tadi saya fokusnya di SDM keuangan dulu. Kalau siaran oke lah udah jalan bagus lah. Paling dikit-dikit deh Bang, kalau terlambat siaran kadang cerewet banget sih Bapak ini terlambat 1 menit 2 menit sudah diprotes ini. Nurul masih di jalan Pak, kedinginan gitu kan. Tapi dari proses mana siaran nggak ada, mana ini nggak ada. Seperti kita ada ayah baru ya yang posesif nih sama kita nih ke angkasawati RRI. Tapi saya bersyukur gitu ya teman-teman bisa menerima kayak model saya kayak gitu kan bisa diterima kan. Ya walaupun adalah 1,5 gitu ya. 1,5 orang yang nggak suka dengan gitu kan. 1,5 aja nggak ada 2 gitu. Pak saya setengah nih kebetulan nih Pak. Oke. Ada aku kelihatan kan. Ada sedikit bisikan barusan. Pak ada sedikit bisikan barusan nih Pak. 3 kata untuk RRI Banda Aceh. Maju. Oleh kedepannya kita harus membuktikan kita harus maju ya untuk RRI Banda Aceh gitu. Pak mungkin saya penasaran sedikit. Bapak kan sudah banyak pergi ke kota-kota di Indonesia. Apa mungkin perbedaan yang paling menonjol dari entah itu dari Banda Aceh keseluruhan atau RRI Banda Aceh? Ini pasti di masing-masing daerah itu berbeda ya. Nah makanya kalau saya sih nggak tahu kalau
pemimpin yang lain gitu ya. Kalau saya melihatnya tuh RRI itu kelebihannya di mana? RRI kelebihannya itu di mengangkat budaya lokal. Gitu. Apa istilahnya kalau ini? Istilah Acehnya Pak. Jadi kalau di Banda Aceh kan ya dulu masih yang ada di benak saya Serambi Mekah kan. Gitu. Artinya itu keistimewaannya kan gitu. Nah, berarti pas nih dengan kita nih kan gitu kan. Ya kan? Jadi itulah yang kita angkat ya. Jadi berbagai model itu tetap aja mengerucutnya ke ini. Maka muncullah hikayat. Tahu nggak itu hikayat? Tiba akal tiba apa istilahnya? Tiba waktu tiba akal. Waktu kami Zoom nasional, ini hanya ngomong aja, ada ketua dewas, ada direktur. Pak, apa yang mau Aceh bikin nih, RRI Fest nih? Pak, kami mau mengangkat budaya lokal dengan hikayat, Pak. Apa itu hikayat? Nah, hikayat itu menyampaikan pesan-pesan ini kan. Terus kenapa memangnya? Problemnya Pak, anak-anak muda sudah meninggalkan itu barang, ya kayak gitu. Nggak ada lagi Pak. Nah, terus, jadi serius kan jadinya. Iya Pak, hikayat itu adalah pesan-pesan yang sebenarnya disampaikan kepada anak-anak gitu kan, ada tokoh ini kepada anak muda atau dan sebagainya melalui lantunan-lantunan dan itu di berbagai daerah ada gitu kan. Cuma namanya berbeda-beda kan gitu kan. Wah itu bagus tuh, ide yang bagus tuh. Itu 4 bulan sebelum RRI Fest. Akhirnya jadi itu, langsung ketua dewas ditantang. Kalau pesertanya 30, saya hadir. Gitu kan. Akhirnya pas kita bikin gini, berapa peserta? 20 Kak. Cuma 20. Berarti ini. Berapa lagi? Ini. Saya ke ketua panitia yang kemarin siapa ya? Target 50 dong saya bilang gitu. Target 50, 30 dong saya bilang gitu kan. Maka kita dapat berapa? 50 ya? Hampir 50. Hampir 50. Hampir 50 langsung. Lapor kan gitu. Wah, berarti janji saya harus saya penuhi nih. Ketua dewas datang ke sini kan. Nah, itu karena kita berhasil itu ngangkat budaya lokal. Jadi kalau kita mau menemukan itu keren. Saya waktu di Banten juga gitu. Di dalam mobil nih, ketua dewas, ketua kajari, kepala kajari. Wah, kita ini kayaknya budaya hampir sama dengan namanya hikayat ini kalau di Banten itu. Itu hilang itu budaya itu hilang. Terus gimana Mas? Kenapa kita tidak angkat dalam topik dialog, dalam topik apa gitu kan? Kita persatukan semua dengan budayawan. Gitu ya? Iyalah. Langsung dulu Pak Endriman masih kepala RRI Jakarta kan. Banten masih di bawahnya Jakarta. Saya kepala LPU, kepala bidangnya LPU Jakarta membawai Banten kan itu. Akhirnya jadi bilang gitu. Maksudnya gimana kan? Bikin acara. Bikin acara. Akhirnya kita bikin acara heboh tuh di Banten. Baru kali itu mengangkat budaya yang mau tenggelam di gitu kan. Nah, jadi itu tadi kalau kita pemetaannya tahu ini ada yang unik di Aceh ini apa ini? Gini kita coba untuk ini. Makanya sering saya tanya ke teman-teman penyiar apa semua, kalau putar lagu boleh nggak ya? Kayak mana ya boleh lagunya kan? Aku kan harus melihat juga ini. Jangan-jangan kalau kita lagunya beatnya kayak gini nggak boleh kayak gini nggak boleh kayak gitu. Nah kemarin yang saya ini di WA grup kita yang masalah slang itu kan gitu kan, slang itu punya sejarah ternyata dia sudah berbuat banyak di Aceh Di ini. Aceh. Gini kan akhirnya kenapa nggak kita angkat itu kan gitu kan. Jadi tadi ada kelebihannya kalau di daerah-daerah gitu, terutama di Aceh itu kelebihannya kan pasti gitu ya. Tapi sekali lagi kan kita mesti harus bisa itu ya, bisa menerjemahkan itulah dalam menu kita kan gitu kan. Kayak gitu sih. Baik, nggak kerasa aja. Udah berapa menit nih? Mau closing ya? Udah dibilang closing Pak. Oh, udah dibilang closing nih Pak. Ada bisikan lagi kedua nih, bisikan kedua. Bisikan ketiga kita disuruh pulang. Sebelum closing Pak, sebelum juga Pak Taufan akan bertugas di RRI Denpasar. Sedih. Yang akan meninggalkan RRI Banda Aceh. RRI Banda Aceh. Kita pengen dengar kalau bahasanya apa ya? Petua. Atau wasiat Pak. Closing statementnya gitu Iya. untuk di RRI Banda Aceh. Kayak kita Dari narasumber Bapak. aja bilang dosen Petua ya Pak ya, mungkin ya kayak mungkin ada pesan Bapak untuk kita semua meneruskan perjuangannya Bapak Iya. nih yang udah. Yang kata Bapak tadi RRI Banda Aceh maju. Itu yang harus kita tanamkan nanti. Iya, Silakan Bapak. jadi gini apa ya? Ada orang yang bilang gini kan, itu kan nanti pimpinan baru pasti kebijakan baru lagi. Itu sebaiknya kita hilangkan dulu, ya kan? Kita hilang. Kalau mungkin kemarin
ingat antara fix mindset dengan growth Growth mindset kan gitu. Ini orang-orang yang fix mindset itu kan gitu. Paling nanti Casper baru enggak. Itu jangan. Tapi kalau kita mau growth mindset, ya udah, ini posisi Banda Aceh ini 5 besar loh di nasional. Diperhitungkan banget. Bener. Termasuk laporan-laporan kita kan, ada 5 laporan birokrasi kita kan. Cuma satu aja yang kita agak lemah, tapi saya nggak usah sebutkan di sini kan gitu kan. Di belakang aja Pak. PR, Belakang layar. PR itu yang buat kita agak sedikit paining kan gitu kan. Nah itu tadi. Jadi apa yang capaian-capaian kita itu, ayolah kita ini. Nah kuncinya adalah kebersamaan tadi. Kalau saya bilang dalam organisasi besar itu, ada di bawahnya organisasi besar itu ada namanya leadership, kepemimpinan kan. Nah di dalam kepemimpinan itu kata kuncinya adalah pengambilan keputusan. Nah tentu kan pengambilan keputusan itu tidak bisa sepihak dong. Pimpinan saja nggak bisa, manajemen saja nggak bisa. Manajemen misalnya Kepsa dengan ketua tim itu nggak bisa juga. Harus semua dong gitu. Artinya kepentingan itu harus kepentingan bersama. Jadi kalau ada apa-apa, ini Kepsa sendiri atau apa gitu. Enggak Pak, ini sudah kita putuskan bersama. Kemajuan kita bersama. Kalaupun toh kegagalan, ya kita kegagalan kita bersama, tapi kegagalan untuk kita pelajari untuk lebih baik lagi kan gitu kan. Ya, gitu. Jadi model-model kayak gitu yang harus kita tanamkan oleh teman-teman ini semua ini. Gitu. Jadi kalau sekarang posisinya sudah bagus, gitu kan, Aceh sudah bagus, ya ayo kita. Nah, kata kunci yang berikutnya lagi komunikasi. Komunikasi ini kita yang lemah. Terus terang ya komunikasi. Saya dulu kuliahnya ini, jurusan saya itu hanya satu di Indonesia, di Universitas Airlangga, namanya media dan komunikasi. Media itu belajar media mainstream, media online gitu ya. Sekarang lagi rame-ramenya kan media online gitu. Jadi orang belajar tentang medsos itu 2007 kami sudah belajar sama orang pakarnya gitu, dari Kanada itu kan. Dulu kan belum ada medsos nih. Masih email grup apa namanya dulu kan gitu kan. Terus avatar apa kan masih kayak gitu kan. Nah, karakter media itu kami belajari gitu. Nah, komunikasi juga gitu. Nah, kalau saya lihat ini kita lemah itu di komunikasi. Gitu. Kalau ada sesuatu kan sudah Pak, saya sudah perintahkan. Kan komunikasi nggak bisa begitu. Komunikasi kan ada unsur pesan, komunikator, komunikan, medianya, noise-nya, gangguannya apa ini? Ada masalah di mana ini kayak gitu kan? Kalau kita nggak turun ke bawah kan nggak tahu ini gangguannya di mana. Tapi kalau sudah Pak, saya perintahkan Pak, sudah ini, nggak bisa cuma itu. Cek ke bawah, lihat apa kendalanya, mana yang ini, cari solusinya kan gitu kan? Nanti kemudian ada feedbacknya lagi. Nah ini kita komunikasinya yang lemah. Nah komunikasi itu intinya ada di human relation. Pasti beda dong kalau seorang pemimpin datang ke kantor, masuk ke ruangan, kemudian pulang gitu aja dengan orang yang bisa membaur. Beda nggak? Betul Pak. Benar kalau kita di mana aja, ke bawah, kemana? Makan di bawah bendera misalkan. Ini sama teman-teman ini kalau malam, ya kan? Kita duduk harus bawah kerja, bendera ya Pak. Makan nasi bungkus sama-sama kan. Kan pasti beda suasananya. Ya kan suasananya pasti berbeda dan kita bisa merasakan. Saya orang yang dari dulu kalau misalkan kita akan siaran luar, teman-teman yang paling pulang belakangan siapa? Tim teknik. Saya nggak pernah meninggalkan mereka. Pulang pasti sama-sama mereka. Gitu. Gulung kabar, mari kita gulung kabar sama-sama. Kenapa? Ya itu tadi memberi semangat ke mereka. Gitu, memberi semangat mereka dan kita masa reporter kemudian wah enak banget tuh reporter ini. Enggak, kan kita tim namanya tim. Nah itu yang kemarin kegiatan kita di mana Car Free Day selalu saya sampaikan berapa kali kan kita bikin. Pasti ya Pak duluan Pak enggak sampai selesai dulu sampai selesai dulu. Itu dalam rangka itu tadi untuk mendekatkan sehingga mungkin itu bisa paling tidak ATM lah, amati, tiru, modifikasi kan gitu kan, modifikasi lah teman-teman untuk kita bersama.
kata kunci yang terakhir adalah kekeluargaan tadi. Jangan hanya bilang harus solid ya, harus solid itu apa sih, bilang gitu. Tapi kalau kekeluargaan yang tadi saya sampaikan, nggak mungkin lah orang tua marahi anaknya terus minggat aja kamu pergi, kan nggak mungkin. Pasti dengan kasih sayang. Suami istri berkelahi paling nggak sampai 4 hari kumpul lagi. Baikan lagi ya Pak. Iyalah. Ya, paling Kak Deci, lama lah. Kak Deci seminggu Kalau kan. di agama kan begitu ya Pak Ustadz ya. Maksimal 4 hari. Paling selesai, tempat tidurnya kan cuma 1. Iya. Apalagi pengantin baru kan. Oh nggak mau di pisah situ. itu Pak? Eh? Nggak ada kata pisah itu? Iya nggak ada lah. Paling hanya belakang-belakang gini aja. Malam-malam lupa kan. Balik lagi kan gitu. Kan gitu. Nah filosofi itu yang kita gunakan kan gitu kan. Kita gunakan itu teman-teman. Jadi apapun gitu. Jadi tolong tetap yang muda-muda tetap menghargai, menghormati yang senior tetap harus membimbing yang muda-muda gitu. Saya terus terang ditanya itu gimana sih kalian di sana itu kok CPNS di beberapa tempat itu, oh enggak kok kami di Aceh kompak saya bilang kami iya benar Beda ya? itu tak sampaikan kami gini kan nggak ada yang ini kan pecah masing-masing kan gitu kan pecah ini kan nggak ada kan. Oh kalian kita seakrab Iya apa, Pak? justru itu antara senior dan yang muda kan selalu ini. Nah ini mudah-mudahan bisa dipakai terus lah gitu ya. Semangat seperti itu kan untuk teman-teman semua lah gitu ya. Saudara-saudara saya, teman-teman apa ya saya bilang mau cucu bukan cucu sih anak sih. Anak aja Pak. Anak-anak. Anak Tapi Bapak. kalau tua banget sih kalau saya bilang anak itu. Apa ya adik-adik Pak? lah gitu ya. Oh teman-teman aja Pak. Teman-teman Pak, ada bener Pak, teman. Bro, Oh, kita ngikut Bapak aja. Saya pikir kayak gitu ya mudah-mudahan bisa selalu selalu kita bersamakan gitu ya. Saya pikir itu ya. Terima kasih banyak Bapak wejangannya. terima kasih. Terima kasih Kehadiran Bapak spesial nih Pak, pokoknya. perdana hari ini. Mungkin kita mewakili teman-teman RRI Banda Aceh juga ya Kak Deci mengucapkan selamat bertugas lagi di tempat yang baru yaitu RRI Denpasar ya Kak Deci ya yang bentar lagi Pak, kami main meninggalkan ke kita. Bali nanti Pak. Oh boleh. Bawa aja Pak kita langsung kita Tapi ready kok. ada apa? Apa, Pak? Ketika kemarin saya lihat nih, ketika saya di Jayapura di Papua, mayoritas Protestan. Kemudian di Jakarta macam-macam. Ya kan? Di Jember 1000 pesantren, gitu kan, Islam. Di Banda Aceh Serambi Mekah, ya kan? 1000 kopi Pak ya. Di Bali Hindu, Iya. ya kan? Udah komplit Bapak berarti, udah Di komplit. Jakarta itu di Jember itu ada komunitas Konghucu, Muslim Konghucu, kemudian Konghucuan. Jadi udah belajar itulah FKUB. Kalau di sini apa Bang? FKUB, Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama itu kalau di sini apa namanya gitu. Sama juga Pak. Nah gitu kan. Nah kita bisa inilah bergandengan, bukan berpelukan ya. Bergandengan ya Pak. Teletubbies. Baik, terima kasih banyak Pak Taufan, sehat selalu. Terima kasih juga sudah berbagi kepada kita, Sobat RRI. Banyak yang dibagi Bapak. Nggak Banyak bisa kita sekali, sebutin nggak bisa, satu-satu. nggak bisa. Nanti kita di luar aja ya Pak ngopi ya Pak. Jangan lupa ikutin terus podcast kita. Tentunya nanti kita update selalu di Instagram di @rri_Banda Aceh dan nonton di YouTube kita di bawah ini. Jangan lupa follow dan subscribe juga. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.